Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa syahbihi ajmain. Sahabat sekalian, pernahkah kalian mendengar kisah seseorang yang dulu miskin, kemudian menjadi kaya raya, tetapi akhirnya jatuh miskin lagi karena lupa pada Allah? Inilah kisah Ustaz Karim, seorang guru ngaji sederhana yang hidup dalam kemiskinan, hingga suatu hari Allah mengujinya dengan sepasang domba ajaib. Setiap kali dicukur, bulu domba itu tumbuh kembali. Setiap kali beranak, jumlahnya tak pernah berkurang. Kekayaannya bertambah tak terkira. Bahkan ia mendapatkan istri cantik yang dulu mustahil ia nikahi. Tapi, apakah semua itu benar-benar berkah? Atau justru menjadi ujian yang menyesatkannya? Bagaimana akhir kisahnya? Apakah ia akan kembali kepada Allah atau tenggelam dalam kesombongan? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share agar kisah penuh hikmah ini bisa menjadi pelajaran bagi lebih banyak orang. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Ustadz Karim adalah seorang guru mengaji di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Ia dikenal sebagai sosok yang saleh, sederhana, dan sabar dalam mengajarkan ilmu agama. Meskipun dihormati oleh masyarakat, kehidupannya penuh dengan kesulitan ekonomi. Rumahnya kecil, berdinding bambu, dan sudah mulai lapuk dimakan usia. Ia tak memiliki banyak harta, hanya beberapa pakaian lusuh dan kitab-kitab agama yang selalu ia bawa kemana-mana. Setiap hari, Ustadz Karim mengaji dari rumah ke rumah tanpa meminta bayaran. Kadang ada santri yang memberinya sedikit beras atau lauk sederhana sebagai tanda terima kasih, tetapi itu pun tak selalu ada. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia sesekali bekerja sebagai buruh tani atau membantu warga desa mengangkut hasil panen. Namun, penghasilan dari pekerjaan itu sangat kecil dan hanya cukup untuk makan seadanya. Karena hidup dalam kemiskinan, hingga usianya menginjak 40 tahun, ia belum juga menikah. Banyak gadis di desanya yang lebih memilih pria dengan penghasilan tetap. Beberapa orang sempat menjodohkannya dengan janda atau perempuan sebayanya. Tetapi semuanya tak pernah berjodoh. Meski demikian, Ustadz Karim tidak pernah mengeluh. Ia meyakini bahwa rezeki, termasuk jodoh, adalah ketetapan Allah yang akan datang di waktu yang tepat. Walau hidup dalam keterbatasan, hatinya tetap tenang. Ia tak pernah meninggalkan sholat berjamaah, selalu bersyukur atas apa yang dimiliki, dan tak pernah iri pada orang-orang kaya di desanya. Baginya, harta hanyalah titipan, dan yang lebih penting adalah keberkahan dalam hidup. Namun, kehidupan yang dijalaninya sebentar lagi akan berubah setelah sebuah kejadian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu sore, setelah selesai mengaji di ujung desa, Ustadz Karim berjalan pulang menyusuri jalan desa seperti biasa. Saat melewati pinggiran hutan, langkahnya tiba-tiba terhenti. Ia melihat 2 ekor domba yang tampak sangat kurus dan lemah, tergeletak tak berdaya di dekat semak-semak. Ia memandang sekeliling, mencari siapa pemiliknya, tetapi tak ada seorang pun yang terlihat. Karena merasa iba, Ustadz Karim mendekati kedua domba tersebut. Ia memeriksa keadaan domba-domba itu dengan hati-hati. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk membawa keduanya pulang ke rumahnya. Meski rumahnya sempit dan dirinya sendiri kesulitan ekonomi, ia tak tega membiarkan makhluk ciptaan Allah itu terlantar begitu saja. Sesampainya di rumah, Ustadz Karim memberi domba-domba itu makan seadanya. Ia pun merasa sedikit khawatir, sebab dirinya sendiri sering kekurangan makanan, apalagi untuk memberi makan domba-domba ini. Tetapi dalam hati, ia bertekad untuk tetap merawat mereka sebaik mungkin. Malam harinya, setelah selesai menunaikan sholat Isya, ia duduk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ia memohon agar diberikan rezeki yang cukup untuk bisa merawat kedua domba yang kini menjadi tanggung jawabnya. Keesokan paginya, Ustadz Karim terkejut melihat sesuatu yang aneh terjadi pada domba-domba tersebut. Bulu domba yang semalam tampak kusam, kotor, dan sudah ia cukur untuk membersihkannya, tiba-tiba tumbuh kembali dengan lebat dalam semalam saja. Ia terheran-heran, karena belum pernah melihat keanehan semacam ini. Namun ia berpikir, mungkin ini adalah bentuk rezeki dari Allah yang datang dengan cara yang tak diduga. Tidak hanya sampai di situ,
Beberapa hari kemudian kedua domba tersebut tiba-tiba melahirkan anak-anak domba yang sehat dalam jumlah yang cukup banyak. Ini sangat tidak biasa, sebab sebelumnya kondisi mereka begitu lemah dan terlihat seperti domba biasa. Ustadz Karim semakin yakin bahwa ini bukanlah kebetulan biasa, tetapi pertolongan dari Allah untuk dirinya yang selama ini hidup dalam kekurangan. Kabar tentang keanehan domba milik Ustadz Karim segera tersebar ke penjuru desa. Para tetangga mulai berdatangan ke rumahnya untuk melihat keajaiban itu sendiri. Sebagian orang bahkan menganggap domba-domba itu adalah domba ajaib yang membawa keberuntungan. Setiap kali bulunya dicukur, esok harinya tumbuh kembali. Begitu pula dengan anak-anak domba yang terus bertambah tanpa henti. Ustadz Karim akhirnya mulai menjual bulu domba yang tak pernah habis itu, serta beberapa ekor domba kecilnya. Dalam waktu singkat, kehidupannya berubah drastis. Kebutuhannya yang dulu sulit terpenuhi, kini menjadi mudah. Ia yang dulu hidup miskin kini mulai memiliki sedikit uang, yang terus bertambah hari demi hari. Lambat laun, rezekinya bertambah begitu banyak hingga ia pun dikenal sebagai salah satu warga yang kaya di desanya. Namun, tanpa ia sadari, di balik rezeki yang melimpah itu, tersembunyi sebuah ujian besar yang sebentar lagi akan mengubah hidupnya. Keajaiban domba-domba itu terus berlanjut. Setiap kali dicukur, bulunya selalu tumbuh kembali dalam semalam. Setiap kali domba-dombanya melahirkan, jumlahnya tak pernah berkurang. Rezeki yang dulu sulit didapat, kini datang dengan begitu mudah. Pada awalnya, Ustadz Karim masih merasa tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia melihat ke kandangnya yang semakin penuh, melihat bulu-bulu domba yang terus tumbuh tanpa henti, dan bertanya dalam hatinya, apakah ini benar-benar berkah dari Allah? Atau mungkin ini hanya mimpi? Namun, lambat laun, ia mulai menerima kenyataan bahwa ini adalah rezeki yang diberikan kepadanya. Ia mulai menjual bulu domba dengan harga yang cukup tinggi karena kualitasnya yang luar biasa. Orang-orang dari desa lain mulai berdatangan, ingin membeli domba-dombanya, dan tak sedikit yang rela membayar lebih mahal karena mendengar kisah keajaiban ini. Dari hasil penjualan, Ustadz Karim yang dulu tak pernah punya uang lebih kini memiliki kepingan emas di tangannya. Ia yang dulu hanya makan nasi dengan garam kini bisa menikmati makanan enak yang sebelumnya hanya ia bayangkan. Dari seorang guru ngaji yang hanya memiliki pakaian lusuh, kini ia bisa membeli pakaian yang lebih bagus. Namun, saat pertama kali menerima uang dalam jumlah besar, hatinya bergetar. Ia duduk sendiri di dalam rumahnya, memandangi kepingan emas di telapak tangannya. Dulu, ia selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Sekarang, ia mulai mengenal rasa ingin memiliki lebih. Ya Allah, apakah ini ujian atau berkah? Bisiknya dalam hati. Tetapi semakin hari, perasaan itu mulai memudar. Keuntungan yang terus bertambah membuatnya semakin sibuk mengurus usahanya. Para pembeli semakin banyak, bisnisnya semakin besar, dan kekayaannya terus bertambah. Dulu, ia menghabiskan malamnya dengan mengaji dan berzikir. Sekarang, malamnya dihabiskan untuk menghitung hasil penjualan dan merencanakan ekspansi bisnis. Dulu, ia tidak pernah mempermasalahkan berapa banyak uang yang dimilikinya. Sekarang, ia mulai berpikir bahwa uang bisa membeli apa saja. Tetangga-tetangganya mulai melihat perubahan dalam dirinya. Mereka yang dulu mengenal Ustadz Karim sebagai sosok yang rendah hati kini mulai melihat sorot mata yang berbeda. Ada kebanggaan di sana. Ada rasa memiliki yang lebih besar terhadap dunia. Apakah aku benar-benar sedang diberkahi? Ataukah aku sedang diuji? Namun, kali ini, Ustadz Karim tidak lagi terlalu memikirkan jawabannya. Ia terlalu sibuk menikmati apa yang baru saja ia dapatkan. Kekayaan Ustadz Karim semakin bertambah. Tak hanya memiliki ratusan ekor domba, ia juga mulai membeli tanah, membangun kandang yang lebih besar, dan menyewa beberapa orang untuk membantunya mengurus ternaknya. Namanya mulai dikenal di desa-desa sekitar. Orang-orang tak lagi memandangnya sebagai ustadz miskin, tetapi sebagai pengusaha sukses. Seiring bertambahnya kekayaan, sesuatu yang dulu mustahil baginya mulai menjadi kenyataan. Jodoh yang selama ini ia tunggu akhirnya datang. Suatu hari, seorang saudagar kaya dari kota datang ke desanya.
Ia membawa serta anak perempuannya, seorang wanita muda bernama Laila. Wajahnya cantik, tutur katanya lembut, dan ia berasal dari keluarga terpandang. Banyak pria yang menginginkannya, tetapi tak sembarang orang bisa mendapatkannya. Saat Laila melihat Ustadz Karim, ia tak melihatnya sebagai seorang guru ngaji sederhana seperti dulu. Yang ia lihat adalah seorang pria kaya yang punya segalanya. Dalam pertemuan yang singkat itu, Laila mulai tertarik pada Karim, dan keluarganya pun melihatnya sebagai calon suami yang baik karena kekayaannya yang melimpah. Tidak butuh waktu lama, lamaran pun diajukan. Bagi Karim, ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Selama bertahun-tahun, ia hanya bisa menundukkan kepala saat orang-orang membicarakan pernikahan. Dulu, ia bukan pilihan bagi wanita manapun, tetapi sekarang ia yang diperebutkan. Ia yang dulu kesepian, kini memiliki istri yang cantik di sisinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, sebuah ujian baru telah dimulai. Sejak hari pertama pernikahan, Laila menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ia memang lembut, tetapi juga penuh ambisi. Ia sangat menyukai kemewahan dan tidak terbiasa hidup sederhana. "Suamiku, sekarang kita orang kaya. Rumah ini terlalu kecil untuk kita. Kita harus membangun rumah yang lebih besar," ucapnya pada suatu malam. Ustadz Karim yang masih terbawa euforia kebahagiaan hanya mengangguk. Tanpa berpikir panjang, ia membangun rumah megah di atas tanah yang baru ia beli. Tak lama setelah itu, Laila mulai meminta lebih banyak hal. Perhiasan emas, pakaian mahal dari kota, perabotan mewah, hingga pesta-pesta besar yang menghabiskan banyak uang. Setiap keinginannya harus dipenuhi. Pada awalnya, Karim masih menikmati semua ini. Ia merasa inilah cara Allah membalas kesabarannya selama bertahun-tahun hidup dalam kesederhanaan. Namun, seiring berjalannya waktu, permintaan Laila semakin menjadi-jadi. "Suamiku, kenapa kita masih makan makanan biasa seperti orang kampung? Kita harus mulai menikmati makanan seperti para saudagar kaya. Kita harus punya kereta kuda sendiri. Aku tidak mau berjalan kaki atau naik kendaraan umum. Aku ingin lebih banyak emas. Kita kan mampu. Kenapa harus irit?" Awalnya, Karim menuruti semua keinginan istrinya. Ia berpikir bahwa ini adalah bentuk cinta dan tanggung jawabnya sebagai suami. Tetapi tanpa ia sadari, ia mulai kehilangan sesuatu yang lebih berharga, kesederhanaan dan ketenangan hatinya. Ia yang dulu menganggap dunia hanyalah titipan, kini mulai menganggap harta sebagai sesuatu yang harus terus dikumpulkan. Ia yang dulu selalu berkata, "Cukup adalah saat kita merasa cukup," kini mulai berpikir bahwa cukup tidak pernah ada batasnya. Tanpa sadar, ia mulai berubah. Dan perubahan ini, cepat atau lambat, akan membawanya ke arah yang sangat berbeda dari jalan yang selama ini ia yakini. Seiring waktu, Laila semakin terbiasa hidup dalam kemewahan. Apa yang dulu hanya sekadar keinginan, kini berubah menjadi gaya hidup. Setiap minggu, ia pergi ke kota dengan kereta kuda pribadi, membawa pulang baju-baju mahal, perhiasan emas, dan barang-barang mewah yang tak pernah ia butuhkan sebelumnya. Ia mengundang perempuan-perempuan kaya dari desa tetangga untuk makan-makan di rumah megahnya. Ia memamerkan segala yang dimilikinya, bukan karena butuh, tetapi karena ingin dianggap lebih tinggi dari orang lain. Ustadz Karim, yang awalnya hanya ingin menyenangkan istrinya, kini mulai merasa tertekan. "Apakah aku bekerja untuk Allah atau untuk memenuhi keinginan yang tak ada habisnya?" pikirnya dalam hati. Tetapi setiap kali ia mencoba menegur, Laila selalu punya alasan. "Suamiku, kita ini orang kaya. Apa gunanya harta kalau tidak dinikmati?" katanya dengan senyum manis. "Apa kata orang kalau istri seorang saudagar besar masih memakai pakaian murahan? Kamu ingin aku dipermalukan. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan menghitung-hitung uang untukku." Kata-kata itu menghantam hati Karim. Ia diam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah cobaan kecil dalam rumah tangganya. Lagi pula, dombanya masih terus bertambah, bulu-bulu domba tetap tumbuh, dan emasnya masih banyak. Tetapi di lubuk hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Sebelumnya,
Ia selalu merasa damai ketika memiliki sedikit harta. Sekarang, meskipun memiliki segalanya, ia justru merasa resah. Yang dulu cukup, kini terasa kurang. Yang dulu sederhana, kini terasa hina. Yang dulu dianggap berkah, kini menjadi beban. Hidupnya tak lagi sesederhana dulu. Setiap hari ia harus menghitung berapa banyak emas yang masuk, berapa banyak yang keluar, dan bagaimana cara menambah lebih banyak lagi. Ia yang dulu selalu mendatangi masjid sebelum azan berkumandang, kini sering terlambat, bahkan terkadang melewatkan sholat berjamaah karena terlalu sibuk berdagang. Ia yang dulu menasihati santri-santrinya untuk tidak mengejar dunia, kini malah sibuk mengejar kekayaan lebih dari siapapun. Suatu hari, seorang tetangga lama yang dulu sering ikut mengaji mendatanginya. "Ustadz Karim, kami rindu mendengar kajian dari Ustadz. Sudah lama Ustadz tidak mengajar lagi." Karim hanya tersenyum tipis dan berkata, "Nanti, kalau ada waktu." Tetapi dalam hati, ia sadar bahwa nanti itu semakin lama semakin jauh. Dan tanpa ia sadari, hidupnya mulai bergeser. Dari seorang ustadz yang mengajarkan zuhud, menjadi seorang pedagang yang sibuk dengan hitungan duniawi. Dari seseorang yang dahulu cukup dengan sedikit, menjadi seseorang yang tak pernah merasa cukup lagi. Dan semua ini, tanpa ia sadari, hanyalah awal dari kehancurannya. Kehidupan Ustadz Karim semakin berubah. Jika dulu ia selalu mengutamakan ibadah, kini waktunya lebih banyak tersita untuk bisnis dan urusan dunia. Setiap pagi, ia tak lagi bangun sebelum subuh untuk berzikir seperti dulu. Ia lebih sering terjaga hingga larut malam, menghitung keuntungan dan merencanakan cara memperbesar usahanya. Sholat berjamaah di masjid, yang dulu selalu ia jaga, kini sering ia tinggalkan. Awalnya, ia masih berusaha datang meskipun terlambat. Tetapi lama-kelamaan, ia mulai merasa bahwa ada hal lain yang lebih mendesak. "Sholat nanti saja. Aku harus bertemu pembeli ini dulu. Allah pasti mengerti. Aku sedang sibuk mengurus rezeki yang Dia berikan. Sekali-kali tak ke masjid tidak apa-apa. Aku masih tetap orang baik." Alasan-alasan itu semakin sering muncul dalam benaknya. Santri-santri yang dulu belajar mengaji di rumahnya kini semakin jarang melihatnya. Mereka datang, tetapi pintu rumahnya selalu tertutup. Kadang-kadang pelayannya mengatakan, "Maaf, Ustadz sedang sibuk." Seorang santri tua yang sudah mengenalnya sejak lama memberanikan diri bertanya, "Ustadz, kenapa sekarang sulit sekali bertemu denganmu?" Karim hanya tertawa kecil. "Aku sibuk, kau tahu sendiri, rezeki harus dijemput. Nanti kalau sudah lebih longgar, aku pasti akan kembali mengajar." Tetapi waktu itu tak pernah datang. Hari-harinya kini dihabiskan untuk menjaga hartanya. Ia tak ingin kehilangan domba-dombanya. Ia tak ingin usahanya merugi. Ia tak ingin ada yang lebih kaya darinya. Sementara itu, istrinya, Laila, semakin menuntut lebih banyak lagi. Rumah mereka yang sudah megah, masih dianggapnya terlalu sederhana. Perhiasan yang sudah menumpuk, masih dirasa kurang. Ustadz Karim, yang kini lebih banyak menjadi saudagar daripada ustadz, semakin terperangkap dalam kehidupan yang dulu ia hindari. Dan tanpa ia sadari, hatinya mulai terasa kosong. Dulu, saat masih miskin, ia sering merasa bahagia meskipun hanya makan nasi dengan garam. Kini, dengan harta yang melimpah, ia sering merasa cemas dan gelisah. Dulu, saat masih miskin, ia selalu merasa dekat dengan Allah. Kini, dengan segala kekayaan yang ia miliki, ia justru merasa semakin jauh. Tetapi ia tetap meyakinkan dirinya, "Aku masih baik-baik saja. Aku masih percaya kepada Allah. Aku hanya sedang menikmati berkah yang Dia berikan." Namun, di suatu malam, sebuah peringatan datang kepadanya. Dan peringatan itu akan mengguncang hidupnya dengan cara yang tak pernah ia duga. Suatu siang, saat matahari bersinar terik, seorang lelaki tua berjalan tertatih mendekati rumah megah Ustadz Karim. Pakaiannya lusuh, wajahnya penuh keriput, dan tatapan matanya menunjukkan kelelahan yang mendalam. Ia berdiri di depan gerbang rumah Karim yang kini dijaga oleh seorang pelayan. "Maaf, saya ingin bertemu dengan Ustadz Karim."
katanya dengan suara lemah. Pelayan itu meliriknya dengan malas. Dari kepala hingga kaki, lelaki tua itu tidak terlihat seperti orang yang pantas bertemu dengan majikannya. "Ustadz sedang sibuk. Apa urusanmu?" jawab si pelayan dengan nada sinis. Lelaki tua itu menghela napas, lalu berkata, "Saya hanya ingin meminta sedikit bantuan. Saya tidak meminta banyak, hanya sedikit makanan atau uang untuk membeli obat. Saya sudah berhari-hari tidak makan, dan anak saya sedang sakit. Saya dengar Ustadz Karim adalah orang yang dermawan." Pelayan itu mendengus dan melirik ke dalam rumah. Kebetulan saat itu, Ustadz Karim sedang duduk di ruang tamu bersama beberapa tamunya, para saudagar kaya dari kota. "Tunggu di sini," kata pelayan itu sebelum masuk dan melapor kepada Karim. Saat mendengar ada seorang pengemis di luar meminta bantuan, dahi Karim mengernyit. "Kenapa orang-orang ini selalu datang kepadaku? Bukankah aku sudah cukup banyak membantu desa ini?" pikirnya dengan kesal. Salah satu tamunya, seorang saudagar dari kota, menertawakan hal itu. "Haha, itulah risiko menjadi orang kaya. Orang-orang miskin akan selalu datang mengemis kepadamu, berharap mendapat sedikit bagian dari hartamu." Saudagar lain menimpali, "Kalau kau terus memberi mereka, mereka akan malas bekerja. Mereka akan terus datang dan mengandalkan belas kasihan." Karim mengangguk. Kata-kata itu masuk ke dalam hatinya. Ia berpikir, "Benar juga, aku bekerja keras untuk semua ini. Kenapa aku harus memberikannya begitu saja?" Dengan nada dingin, ia berkata kepada pelayannya, "Suruh dia pergi. Aku tidak bisa membantu setiap orang yang datang ke sini. Aku bukan tempat meminta-minta." Pelayan itu keluar dan menyampaikan pesan tersebut kepada lelaki tua itu. Wajah lelaki itu berubah sedih. Matanya yang sebelumnya penuh harapan kini tampak kosong. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap rumah besar di depannya, lalu menghela napas panjang. Dulu, dia adalah seorang ustadz yang baik. Dulu, dia tak pernah menolak orang miskin. Gumamnya sebelum pergi dengan langkah tertatih. Dari dalam rumah, Karim melihat semuanya dari balik jendela. Hatinya terasa sedikit tidak nyaman, tetapi ia buru-buru mengusir perasaan itu. "Ini bukan salahku," bisiknya pada diri sendiri. "Aku tidak bisa menolong semua orang." Namun, sejak hari itu, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Malam itu, saat dunia mulai sunyi dan semua orang telah tidur, Karim tidak bisa memejamkan matanya. Bayangan lelaki tua itu terus muncul dalam pikirannya. Wajahnya yang kelelahan, matanya yang penuh harapan, langkahnya yang tertatih saat meninggalkan rumahnya. Hatinya mulai terasa berat. Tiba-tiba, ia teringat masa-masa dulu, saat ia sendiri pernah mengalami kelaparan, saat ia sendiri pernah berdoa kepada Allah meminta bantuan. "Dulu aku tak punya apa-apa, tapi aku merasa lebih damai. Sekarang aku punya segalanya, tapi kenapa hatiku terasa kosong?" Ia bangkit dari tempat tidurnya, berjalan keluar rumah, berdiri di depan pintu gerbangnya yang megah, dan menatap langit malam. Angin berhembus pelan, membawa bisikan yang seolah datang dari hatinya sendiri. "Dulu kau berbagi karena kau percaya pada Allah. Sekarang kau menolak karena kau percaya pada hartamu." Tapi kesadarannya datang terlambat. Sebuah ujian besar sudah menunggu di hadapannya. Dan kali ini, harta yang selama ini ia banggakan akan menjadi sumber kehancurannya. Malam itu, setelah menolak lelaki tua yang meminta bantuan, hati Ustadz Karim tak bisa tenang. Ia merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Ia kembali ke kamarnya, mencoba memejamkan mata, tetapi suara-suara aneh mulai terdengar. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Dedaunan di luar bergetar, seolah berbisik sesuatu. Jendela kayu kamar Karim berderit pelan, seperti ada seseorang yang mengintip dari baliknya. Lalu, di tengah sunyi malam, terdengar suara samar, bukan suara manusia, bukan suara angin, tetapi sesuatu yang terasa lebih dalam. "Dulu kau berbagi, sekarang kau menolak. Dulu kau bersyukur, sekarang kau serakah." Karim terlonjak. Ia menoleh ke sekeliling kamar,
Tetapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba mengabaikannya, berbaring kembali, tetapi suara itu semakin jelas di telinganya. Kau pernah meminta kepada Allah, dan Dia memberimu segalanya. Tapi sekarang, kau lupa dari mana semua ini berasal. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Angin dingin menyapu wajahnya. Di luar, bulan tampak bersinar lebih terang dari biasanya, tetapi cahayanya terasa aneh. Bukan cahaya yang menenangkan, melainkan cahaya yang membawa firasat buruk. Karim mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Ini hanya perasaanku saja. Aku hanya lelah, katanya pelan. Tetapi alam seolah menolak keyakinannya. Malam itu, di kandang dombanya yang luas, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Saat pagi tiba, pelayan Karim berlari tergopoh-gopoh ke rumahnya. Tuan, Tuan, ada sesuatu yang terjadi di kandang. Karim yang masih merasa gelisah sejak malam segera bergegas ke sana. Tetapi saat ia tiba di depan kandang dombanya, apa yang ia lihat membuat tubuhnya lemas. Puluhan ekor domba miliknya mati mendadak. Bulu-bulu mereka yang dulu selalu tumbuh kembali, kini rontok begitu saja. Kulit mereka pucat, mata mereka kosong, dan tubuh mereka tergeletak kaku di tanah. Karim terduduk, tangannya gemetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah domba-dombaku selalu sehat? Bukankah mereka adalah keberkahan yang Allah berikan padaku? Salah satu pekerjanya mendekat dengan wajah penuh ketakutan. Tuan, ini bukan kejadian biasa. Saya melihatnya sendiri tadi malam. Domba-domba itu berteriak seperti ketakutan, lalu tiba-tiba jatuh dan mati satu persatu, tanpa sebab. Seorang petani tua yang mendengar kabar itu datang mendekat. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ini peringatan, Tuan Karim. Tidak ada harta yang abadi jika kita mulai melupakan siapa yang memberinya." Tetapi Karim tidak mau menerima kenyataan itu. Ini pasti hanya penyakit. Ya, ini pasti wabah biasa. Aku harus mencari dokter hewan. Aku harus menyelamatkan ternakku, katanya sambil bergegas pergi. Tetapi ini baru awalnya. Dalam hari-hari berikutnya, domba-dombanya yang tersisa tiba-tiba lenyap satu persatu. Ada yang mati tanpa sebab, ada yang menghilang tanpa jejak, dan lebih buruk lagi, bulu domba-domba yang masih hidup tak lagi tumbuh kembali. Dalam beberapa minggu, semua kekayaannya yang dulu melimpah mulai menghilang begitu saja. Para pembeli yang dulu berebut datang ke rumahnya, kini menghilang. Para saudagar yang dulu memujinya, kini menertawakannya. Istrinya, Laila, yang selama ini hidup dalam kemewahan, mulai menunjukkan wajah aslinya. Apa yang terjadi, Karim? Kenapa hartamu habis? Bagaimana dengan semua perhiasan yang kau janjikan padaku? Teriaknya dengan marah. Karim tak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia mulai merasa takut. Takut kehilangan semuanya. Takut jatuh miskin kembali. Takut menghadapi kenyataan bahwa ini mungkin bukan sekadar kebetulan. Tetapi satu hal yang pasti, apa yang Allah berikan, bisa diambil kapan saja. Dan kini, semuanya mulai kembali seperti dulu. Atau bahkan, lebih buruk. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Ustadz Karim semakin hancur. Domba-domba yang dulunya menjadi sumber kekayaannya sudah habis. Bulunya yang dulu tumbuh tanpa henti, kini tak lagi bisa dijual. Tanah yang dulu ia beli dengan penuh kebanggaan, satu persatu harus dijual untuk menutupi kerugiannya. Di tengah kehancuran itu, Laila, istrinya, semakin menunjukkan sikap aslinya. Ia yang dulu selalu tersenyum dan bermanja-manja, kini mulai menunjukkan wajah ketidakpuasan. Malam itu, saat mereka duduk di ruang tamu rumah besar mereka yang kini mulai kehilangan perabotan mewahnya, Laila menatap suaminya dengan mata penuh amarah. "Jadi ini yang kau sebut dengan kekayaan? Ini yang kau banggakan? Sekarang semuanya lenyap begitu saja. Aku menikah denganmu karena kau kaya, bukan untuk hidup miskin seperti ini." Karim hanya bisa menundukkan kepala. Dulu, ia tak pernah membayangkan istrinya akan berbicara seperti ini. "Laila, ini hanya cobaan.
Mungkin Allah sedang mengujiku. Aku bisa bangkit lagi. Aku hanya butuh waktu. Tetapi Laila tidak peduli. Ia bukan tipe wanita yang mau menunggu. Baginya, hidup adalah tentang kenikmatan, bukan penderitaan. Waktu. Berapa lama? Aku tidak mau menunggu sampai kita jatuh miskin total. Aku tidak seperti perempuan-perempuan desa yang bisa hidup dengan kesederhanaan. Aku butuh lebih. Aku butuh kemewahan. Aku butuh kepastian. Malam itu, pertengkaran mereka semakin memanas. Untuk pertama kalinya, Karim menyadari bahwa istrinya tidak mencintainya. Ia hanya mencintai hartanya. Dan benar saja, keesokan harinya, saat Karim bangun dari tidurnya, ia menemukan rumahnya dalam keadaan kosong. Laila sudah pergi. Tidak hanya pergi, tetapi membawa serta semua perhiasan, uang, dan barang-barang berharga yang masih tersisa di rumah itu. Di atas meja, hanya ada selembar kertas dengan tulisan singkat. Aku tidak bisa hidup dengan pria miskin. Jangan mencariku. Karim jatuh terduduk. Pedih. Kecewa. Wanita yang dulu ia banggakan, yang dulu ia kira sebagai takdirnya, pergi begitu saja saat hartanya lenyap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis. Ia menangisi nasibnya. Ia menangisi kebodohannya. Ia menangisi kesombongan yang dulu membuatnya lupa diri. Dulu, saat masih miskin, ia sering merasa sendiri, tetapi hatinya tenang. Kini, setelah semua kekayaannya lenyap, ia benar-benar sendiri, dan hatinya hancur. Tetapi ini belum akhir penderitaannya. Justru ini baru permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Setelah kepergian Laila, kehidupan Ustadz Karim benar-benar jatuh ke titik paling rendah. Harta sudah habis, rumah megahnya telah dijual, domba-dombanya lenyap, dan sekarang, tubuhnya sendiri mulai membusuk perlahan. Awalnya, Karim hanya merasa gatal di beberapa bagian tubuhnya. Ia mengira itu hanyalah alergi biasa. Tetapi lama-kelamaan, rasa gatal itu berubah menjadi luka-luka yang mengelupas. Di malam hari, ia tak bisa tidur. Gatalnya begitu menyiksa. Semakin digaruk, semakin terasa perih dan bernanah. Kulitnya mulai mengelupas, melepuh, penuh bercak merah dan luka terbuka. Bau busuk mulai keluar dari tubuhnya, seperti bangkai yang membusuk perlahan. Orang-orang mulai menjauhinya. Tak ada lagi yang menghormatinya seperti dulu. Ia mencoba mencari pengobatan ke tabib-tabib terkenal. Ia menghabiskan sisa uangnya untuk membeli obat-obatan. Tetapi semakin banyak uang yang ia keluarkan, penyakitnya justru semakin parah. Dulu, saat masih kaya, ia pernah menolak memberi sepeser pun kepada seorang lelaki tua yang meminta bantuan. Sekarang, ia sendiri yang harus meminta belas kasihan orang lain. Setelah semua hartanya habis untuk berobat, Karim tidak punya tempat tinggal lagi. Ia terpaksa hidup di jalanan, berpindah dari satu sudut desa ke sudut lainnya. Tubuhnya yang dulu bersih dan gagah kini dipenuhi luka. Pakaian yang dulu selalu rapi kini lusuh, bau, penuh noda darah dan nanah. Suatu siang, dalam keadaan lemas, ia duduk di pinggir jalan dekat pasar desa. Dengan tangan yang gemetar, ia mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang lewat. Tolong, berikan aku sedikit makanan, sedikit saja. Tetapi apa yang ia dapat? Orang-orang yang dulu mengenalnya justru berpaling dengan jijik. Bukankah itu Ustadz Karim? Bukankah dulu dia orang kaya? Kenapa jadi seperti ini? Ini pasti hukuman dari Allah. Dulu sombong, sekarang jatuh seperti sampah. Menjijikkan. Jangan dekat-dekat dengannya. Nanti penyakitnya menular. Tak ada yang mau menolong. Tak ada yang mau memberi. Bahkan anak-anak kecil pun melemparinya dengan batu sambil tertawa. Pergi dari sini, pengemis busuk. Jangan membuat pasar kami bau. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Karim merasakan bagaimana rasanya benar-benar ditinggalkan. Malam itu, hujan turun deras. Karim duduk sendirian di bawah emperan toko yang sudah tutup. Tubuhnya menggigil kedinginan. Luka-luka di kulitnya terasa semakin perih terkena air hujan. Perlahan,
Air matanya mulai mengalir. Ia mengangkat wajahnya ke langit yang gelap, menatap kosong ke arah Tuhan yang selama ini ia lupakan. "Ya Allah!" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. "Apakah ini hukuman MU? Apakah ini cara MU menyadarkanku?" Ia terisak. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menangis. Semua yang dulu ia banggakan, kini lenyap. Semua yang dulu ia kejar, kini tak berarti apa-apa. Dan sekarang, ia tak punya apa-apa selain sisa hidup yang terus menyiksanya. Di antara suara hujan yang mengguyur tanah, ia akhirnya sadar bahwa ketika seseorang lupa pada Allah, maka Allah akan membuatnya mengerti dengan cara yang paling pedih. Hujan masih mengguyur deras malam itu. Tubuh Ustadz Karim, yang kini hanya tinggal kerangka hidup, menggigil di bawah emperan toko. Kulitnya penuh luka, mengelupas, bernanah, dan mengeluarkan bau busuk yang bahkan anjing-anjing liar pun enggan mendekatinya. Ia mencoba merapatkan tubuhnya, berusaha mencari kehangatan di balik pakaian lusuhnya yang sudah robek. Tapi tidak ada gunanya. Dingin menusuk hingga ke tulangnya. Di matanya yang sayu, terlihat kenangan hidupnya berkelebat seperti kilatan petir di langit. Ia ingat saat dulu mengangkat tangan penuh keangkuhan, menghitung emas yang melimpah. Ia ingat saat menolak lelaki tua yang meminta belas kasihan. Ia ingat saat tertawa bersama saudagar-saudagar sombong, menertawakan orang miskin. Dan kini, ia sendiri yang menjadi sosok paling menyedihkan di dunia ini. Perutnya melilit kelaparan. Sudah 2 hari ia tidak makan. Ia bahkan sempat mencoba mengais sisa makanan dari tanah, tetapi orang-orang mengusirnya seperti anjing liar. Lalu, di kejauhan, ia melihat seorang ibu muda bersama anaknya berjalan melewatinya. Ia mengangkat tangannya yang kurus dan gemetar. Suara parau keluar dari tenggorokannya. "Tolong, beri aku sedikit makanan. Aku sangat lapar." Anak kecil itu menoleh ke arahnya dengan tatapan penasaran. Tapi si ibu segera menarik tangan anaknya dan membisikkan sesuatu. "Jangan dekat-dekat. Dia orang yang dikutuk Allah." Jantung Karim seperti dihantam batu. Dikutuk Allah? Ia ingin menangis, tetapi air matanya sudah habis. Ia ingin berteriak meminta ampun, tetapi tenggorokannya terlalu kering untuk mengeluarkan suara. Ia ingin bersujud, tetapi lututnya terlalu lemah untuk menopang tubuhnya. Malam semakin larut, dingin semakin menusuk. Di kejauhan, suara azan subuh mulai berkumandang. Suara yang dulu selalu membuatnya bangun dengan penuh semangat. Suara yang dulu ia anggap sebagai panggilan cinta dari Tuhan. Tapi sekarang, suara itu terdengar jauh. Sangat jauh. Gelap. Tinggi. Perlahan. Napasnya semakin berat. Pandangannya mulai kabur. Tangan kurusnya terangkat lemah, seolah ingin menggenggam sesuatu yang tak terlihat. "Ya Allah!" Suaranya nyaris tak terdengar. Namun, di saat detik terakhir hidupnya, tidak ada cahaya, tidak ada ketenangan, tidak ada malaikat yang menyambut. Yang ada hanyalah kegelapan yang semakin pekat, kesunyian yang semakin mencekam. Dan dalam satu tarikan napas terakhir, Ustadz Karim mati dalam kehinaan. Tak ada yang menangisi kepergiannya. Tak ada yang memandikan jenazahnya. Tak ada yang mengurus pemakamannya. Esok paginya, penduduk desa menemukannya tergeletak tak bernyawa di selokan pasar, dengan tubuh penuh luka dan bau busuk yang menusuk. Mereka menutup hidung mereka. Tak ada yang mau menyentuhnya. "Buang saja ke hutan," kata salah seorang warga dengan jijik. Dan begitulah akhirnya. Dulu dihormati, kini dibuang seperti sampah. Dulu disanjung, kini dilupakan. Dulu memiliki segalanya, kini mati dalam kesendirian. Allah tidak menurunkan azab dalam bentuk tanah yang menelan harta, seperti Qarun. Allah tidak membakar rumahnya dengan api yang dahsyat. Tetapi Allah memberikan azab yang jauh lebih mengerikan. Membiarkannya hidup cukup lama untuk merasakan penderitaan yang paling kejam. Kehilangan segalanya, hingga tak tersisa satupun yang peduli padanya. Dan akhirnya, mati dalam kehinaan, tanpa ada yang mengingat namanya lagi.